Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali dalam acara podcast Jembermu. Dan sangat bahagia sekali rasanya karena pada siang hari ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau ini merupakan Kepala Biro Promosi Universitas Muhammadiyah Jember. Bagaimana kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Baca dengan gimana ini? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya sudah undang ke sini ya. Ya terima kasih juga Pak. Karena biasanya ini kan biro paling sibuk Pak ya di Unmu. Enggak juga. Memang biasanya sih kerjaannya memang begitu, tapi bagi kami tidak sibuk. Ya. Di bawah happy aja. Di bawah happy ya. Karena saya lihat sebagai ujung tombak ini Pak ya. Itu nggak mengenal siang ya, nggak mengenal malam. Semuanya itu harus standby Pak ya. Betul ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya sih awal mulanya seperti itu, harus standby dan seterusnya ya. Tapi lambat laun dengan memanfaatkan teknologi itu, ya alhamdulillah memudahkan lah ini seperti itu. Bisa tidur intinya begitu. Jadi banyak dibantu oleh teknologi nih Pak. Banyak lah seperti itu. Apalagi yang setelah kita lewati berapa tahun ya kita. 2 tahun ya. 2 tahun ya. Lebih sedikit. Pandemi. Ya, pandemi itu sangat istilahnya itu melahirkan banyak perilaku yang baru gitu. Di lingkungan kami, terutama lingkungan kerja lah, seperti itu Bang. Iya betul. Iya. Karena tentu kehidupan ini banyak berubah pasca pandemi. Dan cepat. Itu bedanya sekarang. Iya. Ini kan gini Pak, tentu kalau kita melihat perkembangan Unmuh Pak ya, Universitas Muhammadiyah Jember, ini dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa kan bertambah terus. Itu patut kita syukuri nih, alhamdulillah nih gitu. Jadi kalau kita tentunya ini merupakan peran serta dari semua sivitas akademika dan masyarakat Pak ya. Betul. Karena tentu sedikit tidaknya ada kontribusi. Tapi yang paling depan di lini terdepan itu kan biro promosi. Nah, memang sebagai leading sektor, tugas ya mungkin sektor, ya. Iya. Jadi mau tidak mau dan memang tugas juga gitu loh. Kita terus belajar gitu loh. Bagaimana beradaptasi dengan segala kondisi. Seperti itu. Baik mau ditutup atau tidak ditutup ya, istilahnya apa ya dulu ya, lockdown namanya ya, lockdown itu sangat mempengaruhi. Benar-benar kami berpikir bagaimana itu tetap berjalan gitu ya, dan sangat dibantu oleh seluruh sivitas akademika. Baik dosen. Khawatir nggak pada waktu itu Pak? Wajar. Saya kalau secara pribadi ya ini beda dengan tim lagi itu, ada cerita lagi itu. Secara pribadi itu manusiawi ya. Khawatir ada, mungkin sambil berdoa gitu ya. Mengingat-ingat apa yang harus kita lakukan gitu ya. Belum lagi pengaruh-pengaruh dari luar, mungkin isu-isu nggak bisa gini, nggak bisa begitu, harus PCR dan seterusnya. Kalau dipikir terus-menerus akhirnya stres. Ya tentunya saya waktu itu ya tidak berpikir sampai ke sana gitu ya. Maksudnya sudahlah gitu, yang penting jalan dulu, kita happy, alhamdulillah gitu ya, bisa melampaui semuanya. Sempat tidak tidur nggak Pak? Itu pertanyaan yang kalau masalah tidak tidur mungkin di awal ya. Di awal pertama kali saya di biro promosi. Sempat tidak tidur karena merancang program yang memang sifatnya itu jangka panjang. Berarti bukan karena pandemi Pak ya, bukan ya? Atau di masa pandemi kemarin Pak? Nah, pas di masa pandemi ya. Iya, saya melanjutkan pendahulu yaitu Bu Trias namanya. Oh begitu itu. Pak ya, ini berarti peralihannya kemarin itu di masa pandemi malah. Betul, Pak ya? Tepatnya di bulan April. Maret itu adaptasi, April mulai bertugas. Gitu. Ini kan sempat ragu Pak.
Nggih. bahwa jumlah mahasiswa berkurang, atau mungkin saya kalau dengar di media-media itu juga ada yang menyatakan bahwa bisa jadi orang tua tidak mampu menguliahkan anak-anaknya karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Bisa jadi juga banyak perguruan tinggi yang tutup. Tapi nyatanya Unmuh ini malah waktu pandemi kemarin bertambah Pak ya, kalau tidak salah jumlah mahasiswa. Alhamdulillah. Bertambah ya Pak Iya. ya. Benar. Iya, benar. Iya. bertambah ya. Bertambah. Alhamdulillah itu bertambah Alhamdulillah. itu. Itu kalau dinalarkan mungkin susah ya menjangkau itu ya, Anji. Tapi segala upaya itu yang paling penting kita laksanakan dulu. Seterusnya doa itu tadi. Doa. Iya. Dan gitu. Ini bicara upaya Pak. Nah, itu gimana? Apa itu? upayanya Pak? Saya yakin Iya. ini upayanya kan bukan upaya main-main kan Pak, tapi Iya. upaya yang serius Pak. Betul. Dari beberapa istilahnya itu upaya itu salah satunya. Yang pertama itu bagaimana kita tuh merancang program gitu ya, merancang program yang istilahnya itu sesuai dengan sekarang gitu loh maksudnya. Ya. Baik pasarnya itu siapa? Iya. Terus sekarang ini lagi apa? Maksudnya lagi apa itu kondisi ya. Kan waktu itu kan COVID. Nah, semua kan harus berjalan. Nah, maka dari itu kebiasaan yang lama itu kita rubah semuanya. Iya. Tanpa terkecuali. Karena di tahun 2020 itu menurut data yang saya punya gitu ya dengan tim itu ya, itu 80 hampir 90% ya, kira-kira 80% itu full online. Iya, jadi kekhawatiran banyak orang itu memang terbukti ya. Artinya kampus kok sepi Pak Ilham katanya gitu. Nggih Bu, sepi gitu ya. Ada lagi sepi ya Pak ya. Alhamdulillah gitu ya. Sehat ya tapi semuanya alhamdulillah sehat gitu ya. Tapi di dalam kami bekerja luar biasa bersama tim melayani versi online itu ya. Maksudnya layanan online. Itu. Berarti semuanya harus menyesuaikan diri dengan cepat. Iya. Nah, tentunya ini perlu tenaga dan pikiran yang lebih Pak ya. Betul. Dan tentunya bantuan dari rekan-rekan dosen, mahasiswa, kemudian juga karyawan gitu ya, semualah gitu nih. Nah, karena kami memiliki program, artinya di tahun pertama itu kan kalau dilihat dari sisi konten, ya kontennya kami itu tiap tahun punya ini apa istilahnya? Tema gitu dan itu dipahami begitu ya. Kan di tahun pertama itu temanya tuh go viral gitu ya, go viral. Ya, jadi gimana Unmu itu dikenal di di media online, internet dan lain-lain itu secepat mungkin gitu ya. Tentang pendaftarannya dan lain-lain dan dibantu melalui rekan-rekan semuanya itu untuk men-share ke berbagai platform mereka yang punya gitu. Ya, saya rasa Bang Amri inilah banyak platformnya ya. Ya, media sosial atau website dan lain-lain ya, entahlah itu ya Bang Amri ya inilah juga ya ikut membantu kan gitu ya kira-kira. Dan kayaknya dan tanpa paksaan ya. Betul. Ya kesadaran Pak. Karena tentu ini tanggung jawab kita semua gitu Pak. Untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Iya. Ini mungkin ini Pak ya, Unmuh itu juga mungkin berpikir Pak ya, bahwa anak milenial ini yang mengatasi ini juga yang paham itu ya anak milenial sendiri kan gitu Pak. Maksud saya Pak Ilham ini kan kembali ke definisi tadi ya. Milenial itu kan lahir ya biasanya itu di 1980 sampai 2000-an ya. Alhamdulillah, nah ini Bang Apri ini kalau mana ini? 1980 baru hari ini Pak saya ini masuk milenial Pak. Karena biasanya saya ini disebut generasi kolonial. Iya. Karena biasanya orang mendefinisikan milenial itu mulai tahun 81 Pak ya. Ternyata oleh Pak Ilham saya dimasukkan ke generasi milenial. Alhamdulillah senang saya Pak. Iya Pak, monggo Pak. Gitu. Jadi bukan hanya ini ya, transisi kan berarti ya. Milenial itu kan identik dengan transisi ya. Dari peralihan non teknologi ke teknologi seperti itu.
Nah itu dari keduanya itu memiliki sisi atau kita pernah merasakan itu gitu. Saya pernah merasakan kalau dulu Manual. manual gitu. Kemudian di beralih itu disambung ke yang versi Teknologi ya. otomatis dan lain-lain itu. Iya. Nah dari sana kami itu belajar banyak gitu ya karena berkesinambungan itu dan menyambung begitu ya. Jadi ya bisa dikatakan banyaklah di antara kita sekarang ini mulai dari perilaku sekarang juga alihnya kan podcast ya, bebas kita ya. Bebas. Ya, itu salah satu produk dari milenial ya kan gitu. Jadi tidak terlalu kaku, Pak. Terus yang kedua biasanya itu tidak lepas dari HP kan ya. HP benar. Betul ya. HP ada semua ya di sini ya. Ada Sudah semua ini. Nah itu ciri-ciri milenial. Terus yang ketiga medsos. Medsos. Coba Bang Amri nggak punya medsos apa? Saya Twitter punya, Pak. Iya, Twitter. Kemudian Facebook punya. Kemudian IG punya. Ada satu lagi yang populer mungkin. Apa itu, Pak? Yang itu biasanya dulu zaman-zaman sebelum ini banyak negatif-negatifnya gitu ya. Apa YouTube, Pak? Oh YouTube itu kan memang sudah lama kan itu ya. TikTok. TikTok ya. Iya. Belum ya masih ya? Belum. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Yang paling viral sekarang itu, Pak. Ya gitu. Jadi seperti itu sebagian kenapa milenial itu gampang mudah beradaptasi. Medsos punya gitu. Meskipun nggak semua, tapi kan dari berbagai itu ada yang aktif lah gitu. Minimal ada yang aktif. Atau hanya stalking monggo silakan itu kan sah kan itu. Terus yang ketiga ini tadi yang kedua apa ya, medsos ya. Medsos. Yang ketiga ini instan. Instan. Iya. Jadi kalau platform TikTok itu melahirkan banyak video instan, kemudian diadopsi oleh media sosial yang lainnya. Saya melihatnya seperti itu ya. Atau berbagai hal lain nanti kita lihat sendiri trennya ke depan kan berubah-ubah. Iya. Karena produk teknologi itu setiap hari bertambah, Pak. Iya. Saya sendiri selaku selain di UPT kan juga ngajar dan lain ngurusi kegiatan pangkat dan seterusnya. Lihatnya sekarang video instan gitu daripada video yang lama banget menjelaskannya, yang instan gitu lebih inilah dapat gitu. Ya ilmunya. Itu yang keberapa itu? Ketiga tadi, Pak. Ketiga. Instan ya. Terus yang keempat itu ini transaksinya itu butuh yang nggak cash ya barangkali. Iya, saya sendiri atau teman-teman yang lain yang milenial itu hampir semuanya tuh dompetnya mungkin punya virtual akun ya. Ya, cuma 5.000 isinya. Itu. Karena memang kebiasaannya sudah versi cashless namanya ya. Kalau di ilmiah itu cashless namanya atau di bahasa gaul gitu. Cashless. Jadi bayarnya itu ya ini. Jadi di Unmu sekarang juga bayarnya seperti itu gitu. Dari pembelajaran, kemudian pembayaran kuliah itu menggunakan akun virtual. Gitu ya. Pembelajarannya juga menggunakan e-learning atau brandingnya di Unmu tuh e-study. E-study. Dan terintegrasi sama Sepada namanya. Itu kan bagian dari produk milenial. Artinya banyak mahasiswa kita yang memang sudah milenial kan gitu. Jadi mau tidak mau harus menjelami kehidupan mereka. Salah satunya HP tadi yang poin ke-1 itu. Ya, saya kalau setiap ke dalam kelas, ya bukan berarti mereka harus meletakkan HP-nya begitu ya. Jadi saya jarang membawa viewer atau proyektor itu. Biasanya mereka harus buka seluruh HP. Silakan akses materi di e-study dan kita bisa kontrol kan misalnya. Juga ya. Kita absen juga maunya yang cuma barcode gitu kan. Ya di kampus kita kan barcode gitu ya. Jadi sangat memudahkan lah. Dan yang terakhir kelima itu sekarang itu zamannya menggunakan tim atau grup gitu ya. Grup ya. Iya, saya rasa saya atau mahasiswa lainnya komunikasi antar grup itu sangat intens daripada hanya person by person gitu ya. Kan begitu ya? Betul. Iya, jadi sering di grup gitu. Iya, betul. Ya, seperti itulah. Kira-kira ada 5 poin, mungkin ada tambahan satu lagi ya kebiasaan terkait dengan generasi milenial. Dan tentunya setelah ini kita belajar generasi Y. Iya. Y gitu ya. Ini generasi paling baru ini, Pak. Paling baru. Itu insya Allah saya kemarin bersama dengan tim itu mulai 2020
Ini sudah masuk kuliah Pak ya, generasi ini Pak ya? Masuk kuliah. Tahun ini atau tahun kemarin sudah? Tahun lalu. Tahun lalu Iya. generasi Y ini atau Y tadi itu sudah mulai Pak ya? Sudah. Saya belajar itu lagi. Perilakunya berbeda juga ini. Iya, kecenderungan lebih cepat. Terus pendekatan apa Pak dengan generasi Y? Apakah sama dengan generasi milenial tadi itu Pak? Ya, ada tambahan lah. Ada tambahan ya. Ada tambahan. Ya. Jadi kalau yang Y itu tidak mengenal waktu. Jadi siang, malam. Bisa jadi siang dipakai untuk tidur, malam untuk bekerja, atau sebaliknya Pak ya? Sangat cepat. Sangat cepat ya. Sangat cepat. Bahkan mungkin mereka itu tidak pernah tahu bahwa di dunia ini dulu itu pernah ada TV hitam putih Pak. Itu tadi. Ya, karena mereka sudah menerima yang namanya sebuah hasil. Kalau yang milenial ini kan lagi berproses. Beralih kan ya. Berproses, mengembangkan sesuatu dan lain-lain. Nah, yang menikmati itu itu tadi. Ya, kira-kira seperti itu, Bang. Siap. Ya, sangat cepat. Mungkin Bang Apri mulai merasa mengambil yang merasa itu nanti. Ya akhirnya kita juga harus belajar ini Pak hari ini Pak, menyesuaikan. Karena yang kita hadapi bukan generasi kita Pak ya, tetapi generasi milenial, apalagi tadi terakhir itu generasi Y gitu. Itu tadi ya. Jadi perilaku itu juga merubah, istilahnya tuh gak seneng inilah, benar katanya Bang, gak formal, yang formal. Ya, kami terus menggaji itu ya, menggaji berapa porsi yang memang masih belum paham teknologi, berapa persen yang setengah-setengah paham teknologi, terus yang sangat paham teknologi. Jadi perlakuan itu sangat berpengaruh pada customer kita. Ya, customer kita ke sana, itu sebagian kita perlakuannya beda gitu. Nah, kalau lebih ragam lagi, tambah ini lagi. Mungkin by person itu tadi ya. Itu tadi benar-benar sangat istilahnya cepat dan kita harus belajar tentang itu. Ini menarik Pak. Iya. Nah, di satu sisi kan ini teknologi tersedia Pak ya. Ya, generasi milenial dan generasi Y juga tidak asing seperti yang baru kita bicarakan tadi Pak. Nah, tetapi pertanyaan saya Pak, ini pertanyaan saya kan menurut saya ini mungkin pertanyaan semua orang Pak ya. Kenapa kuliah itu penting Pak? Nah, sedangkan mereka itu sudah mengenal teknologi, sumber informasi ada gitu loh Pak. Mungkin ada guyonan orang-orang dibanding dosen, Mbah Google itu jauh lebih pintar. Bisa kita ajak curhat begitu. Bisa diajak curhat. Ya benar Pak, kan ada teknologi baru itu Pak. Disebut dengan AI. Banyak sekali gitu ya. Bahkan di luar sana sudah banyak robot dan sebagainya. Nah, itu kenapa kuliah itu penting gitu, ya. Sesuai dengan mutu di Unmu. Ya, dan gimana itu Pak mutunya Pak? Knowledge, morality, and civilization. Nah, mungkin pengetahuan bisa kita peroleh gitu ya. Tapi pengetahuan yang benar itu belum tentu. Berarti kampus ini memvalidasi Pak ya, memvalidasi pengetahuan Pak ya. Iya, dan ditambah lagi karakter itu tadi. Karakter ya. Iya, karena kalau di Universitas Muhammadiyah Jember kan banyak yang tahu juga gitu ya bahwa nilai Islam itu ya sangat ditekankan di sana gitu ya. Jadi krisis moral itu yang menjadi isu terkini. Maka dari itu kuliah itu penting itu di sana. Banyak orang pintar tapi belum tentu istilahnya memiliki itu tadi. Kita terus berupaya, sama-sama belajar ya. Saya juga akan terus belajar terkait dengan itu, dia bersama dengan teman-teman ya, menjadi agen istilahnya perubahan lah gitu ya, bersama dengan teman-teman ya. Memang kesempurnaan itu susah dicapai ya, tapi setidaknya berproses tuh lebih baik ya. Itu kenapa kuliah itu penting ya. Seperti itu Bang. Jadi adik-adik yang hari ini masih belum mendapatkan pandangan Pak ya, walaupun mereka itu katakanlah bisa mendapat informasi ya. Ini tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ilham bahwa
kita perlu memvalidasi ilmu. Kemudian hidup ini kan tidak hanya masalah ilmu ya Pak, betul. tapi masalah moral. Mungkin juga termasuk soft skill Pak ya. Nah, adanya yang namanya program Mas Menteri itu sangat membantu. MBKM itu Pak ya. Ada yang namanya kampus mengajar gitu, ada pertukaran pelajar gitu, dan Unmuh juga eksis di internasional gitu. Iya, dan itu benar adanya gitu ya. Karena baru-baru ini ada yang sudah diraih, yang terbaru itu kalau tahun kemarin itu 10 ketambahan lagi. Kemana ini Pak? Ya di berbagai negara. Jadi ada yang di Taiwan gitu ya. Mahasiswa kita Pak Mahasiswa ya. kita. Ada yang pertukaran Ya, pelajar ke Taiwan ya Pak. Taiwan. Ada yang juga yang dari teknik waktu itu ada 2 itu di Jepang. Masih Jepang, proses ya. 6 bulan hari ini. Jadi hal-hal itu bukan suatu yang mustahil di Unmuh seperti itu. Iya. Dan tentunya itu hanya perguruan tinggi yang memang terseleksi dengan baik gitu ya. Dan tentunya juga aspek infrastruktur juga siap gitu ya, mendukung itu. Belum lagi tentang pengetahuan bahasa asing ya. Bahasa asing. Tentunya kalau luar negeri tidak pakai bahasa Madura. Itu bilangnya Inggris Timur itu. Inggris Tenggara Pak. Good morning. Guyonannya gitu saya dulu waktu bahasa sekolah itu ya. Madura itu Inggris Timur. Inggris Timur ya. Iya kan diketahui nanti ya. Unmuh sudah lengkap dengan hal itu dan sudah dibuktikan, bisa dicek di berita, di media sosial kan, itu sudah valid. Iya. Seperti itu. Dosennya apalagi? Dosennya. Iya, semua bersinergi dengan baik. Dan ini Pak, saya pernah tahu Pak bahwa mahasiswa Unmuh itu ternyata juga banyak yang dari luar negeri Pak ya. Kelas. Iya, salah itu satu berarti Unmuh punya program dan siap untuk menerima mahasiswa dari luar negeri Pak ya. Betul. Yang sering ini dari Thailand. Iya, melalui KUI. Kalau di lembaga kami itu namanya KUI. Ya bekerjasama dengan PMB juga gitu bagian sisi administrasi pendaftarannya dan kemudian kami proses, kemudian tinggal di sini untuk kuliah. Dia mendapatkan beasiswa di Unmuh. Ada yang juga biaya dari sana. Gitu. Tergantung program lah, kan dinamis sekali program itu. Ya betul. Iya. Ada dari Filipina juga Pak ya saya. Ada dari Filipina. Ya saya kagum ya sama mahasiswa sana cepat beradaptasi bahasa Indonesia. Harusnya bahasa Indonesia yang jadi bahasa ini ya. Asia Tenggara mungkin ya. Apalagi Madura ya. Karena mayoritas Pak ya. Iya. Jadi mungkin sekitar sepertiganya atau bahkan lebih ya masyarakat Asia Tenggara ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Pak ya. Seperti itu. Iya. Terus ini Pak, ini kan namanya hidup Pak ya. Hidup itu kan belum tentu semuanya itu beruntung Pak ya. Kira-kira bagi adik-adik di luar sana yang tidak mampu secara finansial gitu Pak, itu Unmuh menyediakan beasiswa atau tidak gitu Pak? Baik, kalau di Unmuh itu ada 2 program bantuan ya untuk adik-adik calon mahasiswa baru untuk berkuliah di Unmuh. Yang pertama itu adalah program eksternal. Nah, eksternal ini ada beberapa subprogramnya, yaitu pertama adalah KIP Kuliah. KIP Kuliah ya. KIP Kuliah itu biasanya dibuka kalau di Unmuh itu bulan Februari sampai 31 Mei. Jadi untuk yang Kemendikbud mohon maaf sudah tutup. Sudah tutup ya. Karena memang dari awal sudah diinformasikan melalui Google Ads, Instagram Ads. Termasuk ini tadi TikTok tadi Pak ya. Sudah diinformasikan ya. Namun ada yang masih bisa diakses lagi ya. KIP Kuliah Kemenak ya, atau Kementerian Agama ya. Alternatif selain Kemendikbud. Namun yang bisa mengakses itu tadi dari program studi PAI. Iya, itu khusus ya Pak ya. Betul. Terus ini sampai tanggal atau awal Juli lah kira-kira nih. Saya lupa tanggalnya aja. Iya. Ya, terus kedua ada beasiswa yang namanya program Madinah kalau tidak salah ya. Guru
agama gitu ya, atau kader-kader yang memang istilahnya itu memiliki potensi, misalnya hafal kitab kuning, atau tahfidz, dan turunannya lainnya, bisa mendaftar di program beasiswa tersebut ya. Cuma PAI lagi, iya. Kalau yang sebelumnya itu sudah selesai kan gitu ya untuk Kemendikbud. Yang PAI masih ada ya. Ya, akhir Juli masih 1 bulan lagi. Monggo kalau berminat. Ya, saya sudah mendapatkan informasi yang valid oleh Dekan FAI yang namanya Gus Kofi ya, Dr. Gus Kofi di beasiswa itu. Ya, monggo para pemirsa mungkin mau daftar bisa langsung di Unmuh. Baik yang beasiswa maupun yang reguler biasa. Itu yang eksternal ya tadi ya, di eksternal. Ada Pemkab Jember juga. Dari Pemkab Jember juga. Cuma nanti menunggu kuota dari Pemkab Jember masih. Berarti mendaftar dulu sebagai mahasiswa. Betul. Nanti kalau sudah mendaftar, tinggal menunggu pengumuman ini ya, daftar ulang dulu ya. Terus bilang program beasiswa nanti seperti apa. Nah, baru nanti kalau ada pembukaan kuota baru bisa diusulkan gitu. Ya. Dulu pernah dari BSI juga Pak ya? Ada BSI. Ada ya. BSI. Jadi di luar ini sana juga ada dulu ya. Dari lazismu ya. Ini rendang. Jadi adik-adik di luar yang kurang beruntung nggak perlu khawatir Pak ya. Itu masih dari sisi eksternal. Kalau di internal beasiswanya itu ada tahfidz Al-Qur'an. Itu ada kategorinya 10 juz, 20 juz dan 30 juz. Ada tingkatannya Pak ya. Betul. Nanti monggo yang berminat monggo yang 10 berarti kan di bawah ya turunannya kan di bawah. Berarti semakin banyak hafalannya itu semakin besar beasiswanya. Ya, gitu. Berarti adik-adik yang sekarang ini hafalannya masih sedikit, silakan ini masih ada waktu untuk menghafal lebih banyak. Nanti ada tesnya. Ada tesnya tentunya ya. Itu yang tahfidz. Ya, terus yang kedua itu ada beasiswa kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah. Syaratnya itu yaitu kartu atau surat keterangan dari PCM, bisa atau PRM, ya bisa PDM. Tuh. Nanti besarannya itu potongannya maksudnya ya, potongannya itu bergantung dari prodi yang dituju. Iya, seperti itu. Terus yang apa lagi? 3. Yang ketiga itu adalah cabor. Cabang olahraga. Sekarang kan rame-ramenya Purprov gitu, ya. Siapa tahu yang masih bingung. Jember merupakan salah satu tuan rumah ini Pak. Tuan rumah, Mas, dan tentunya sudah lulus dari sekolah gitu ya, dan bersertifikat itu tadi juara. Ya, atau dibuktikan dengan apalah yang berkaitan dengan legalitas dari juara, prestasinya yaitu olahraga itu bisa divalidasi oleh tim beasiswa. Ya, itu sama programnya. Jadi olahragawan juga bisa ini Pak ya. Tentunya fasilitas di Unmuh lengkap. Ya. Jangan tanya stadion. Siap. Baru stadionnya. Iya, sudah dibangun Pak ya. Hijau. Jadi nggak usah khawatir ya. Betul. Gitu kira-kira. Ya. Kalau tadi pertanyaannya ini Pak, kenapa harus kuliah Pak ya? Kalau sekarang pertanyaannya, kenapa harus kuliah di Unmuh Pak? Universitas Muhammadiyah Jember, kampus biru Pak. We love kampus biru. Banyak istilahnya, saya rangkum saja ya, kenapa harus di Unmuh ya. Di Unmuh yang pertama ya, bidangnya itu banyak ya, mau teknik sipil ada ya, mau TI ada, mau itu kan fakultas teknik ya, mau sosial FISIP ya, itu ada dari dalam luar negeri juga dosennya gitu. Terus mau guru, lagi viral nih guru nih, lagi viral, ada PPG prajabatan ya. Syaratnya harus kuliah FKIP dong kan gitu ya. Di FKIP itu lengkap juga. Lengkap FKIP kita ya. Mulai dari olahraga ya, PAUD, terus kemudian biologi, ya, terus kemudian apa lagi, matematika, ya,
Terus apa lagi satunya? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris juga ada, lengkap. Guru TK juga bisa Pak ya? Ya itu PAUD itu PAUD tadi ya. Sama Pak ya, artinya PAUD itu juga nanti jadi guru TK juga ya. Belum lagi entrepreneur. Fakultas Entrepreneur itu? ekonomi dong. Oh iya. Akreditasinya A semua. Semua Pak ya. Akuntansi A. Suka hitung-hitungan A akreditasinya. Hitung-hitungan itu jangan memandang hanya matematika. Hitung-hitungan itu bisa sekarang menggunakan teknologi. Namun teorinya harus paham dulu kan itu. Kemudahan itu kan mengapa tidak kita gunakan setelah kita paham teori kan gitu ya. Kita manfaatkan. Iya, akuntansi yang banyak yang galau akuntansi dan lain-lain tidak gitu. Akuntansi sangat inilah. Yang mau hotel-hotel itu ya divisi itu tadi. Ada ya. Pak ya. Ada D3 perhotelan. Perhotelan. Iya, tampaknya Pak Menteri juga siapa? Pernah yang Nadiem ngisi ya. Iya, kemarin ya. Pak ini Menteri Pariwisata. Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno Iya. datang. Itu kan Itu dalam acara international conference Pak iya, ya. betul kemarin. Ya alhamdulillah itu kan dalam rangka proyeksi ke depan pariwisata Jember bangkit kan. Mau tidak mau di 3 perhotelan ikut andil di sana ya. Dan alumninya luar biasa, banyak yang jadi manajer di hotel dan seterusnya. Seperti itu kira-kira ya. Ada ilmu komunikasi, ada apa lagi satunya? Ilmu pemerintahan. Itu akreditasinya A semua gitu. Apa A itu artinya? Unggul kan gitu ya. Jadi tidak ada keraguan di sana kan itu. Iya. Iya, belum lagi fakultas psikologi, kegandrungan apa sekarang ini lagi tren. Saya entah kenapa, mungkin karena Covid atau apa, saya kurang paham gitu ya. Psikologi itu luar biasa di Unmu itu ya. Ini bertambah mahasiswanya Pak Iya, psikologi gitu, ya. Iya. Ya tahun lalu apa namanya bertahan, mungkin sekarang ini naik sedikit lah gitu kira-kira. Ya, menandakan nggak pernah berkurang kan gitu ya psikologi. Entah banyak belajar tentang ilmu manajemen stres atau apa, saya kurang paham lah. Yang jelas ini Pak, yang jelas apa namanya, ketika teknologi hadir gitu, kemudian kita nggak pernah Pak seumur hidup mendengar ada pandemi kan gitu Pak. Ini kan mungkin untuk generasi saya dan generasi Bapak ini kan suatu yang baru ya, sehingga perilaku ini kan juga coraknya macam-macam Pak, bertambah gitu. Ya mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu motivasi Pak ya. Iya betul sekali. Bisa jadi ya Pak ya. Betul. Iya, stres tuh karena tuntutan instan itu tadi ya, cepat dan lain-lain ya, tidak berbeli-beli, tapi ujungnya juga bisa jadi stres kan itu kalau tidak dikelola dengan baik. Mungkin itu motivasinya. Iya, tinggal apa lagi yang belum? Oh, FAI itu yang tadi saya sebutkan itu tadi, ada ekonomi syariah. Ada ekonomi syariah Pak ya. Ada dong gitu. Lagi bank tren syariah kan sekarang ya. Iya betul. Yang lagi expand ke luar negeri itu kan. Artinya kan ini Pak, waktu krisis kemarin itu yang bertahan itu kan apa namanya, bisnis yang syariah dengan model syariah kan Pak. Itu tadi digandrungi PAI itu tadi, dan akreditasinya juga A itu PAI ya. Apa lagi? Yang baru Pak, yang baru. Nah ini yang baru. Yang baru itu adalah Prodi Sistem Informasi. Sistem informasi. Iya. Itu berbeda dengan manajemen informatika, berbeda juga dengan TI Pak. Betul Pak. Betul gitu. Kalau dari manajemen informatika itu S1-nya ya, lebih ini lagi, lebih levelnya lebih tinggi. Kalau yang sebelumnya itu kan manajemen informatika itu D3. Jadi vokasi. Nah, sekarang yang sarjana ya atau S1 kan itu. Terus dengan TI, mungkin TI bagian dari sisi codingnya lebih kuat gitu ya. Kalau ini lebih ke arah sistemnya, memanage sistem dan lain-lain. Ya tinggal selera mau di mana. Tentunya sistem informasi ini apa namanya, peralatannya juga lengkap. Apa istilahnya ya, fasilitas ya. Fasilitas. Iya, siap menyambut mahasiswa baru angkatan pertama di tahun ini dan prodi teknik lingkungan. Teknik lingkungan ya. Iklim itu sangat apa istilahnya lagi ini sekarang ya, lagi diperbincangkan ya, perubahan ini kan butuh teknik lingkungan itu tadi. Ya butuh ya, serius Pak, butuh sesuatu keilmuan yang mapan Pak, tidak asal-asalan Pak. Iya. Karena setiap hari apa namanya, bumi kita ini kan sangat rentan ini Pak. Agen-agen itu mungkin lahir dari teknik lingkungan. Teknik lingkungan betul. Iya, monggo. Yang mau daftar mungkin ya pemirsa ya. Setia dari podcast ini silahkan ya bisa langsung melalui website
atau Oh, medsos. bisa Pak ya, bisa Ya, online Pak ya. Online, semuanya online bisa. Berarti sambil duduk, sambil berdiri, Tiduran, sambil rebahan, tiduran, rebahan. Bisa Pak ya. Ya itu tadi itu pengembangan produk dari hasil selama ini pengembangan di tahun sebelum-sebelumnya dan disempurnakan dari setiap tahunnya. Iya, jadi one day service di One day Unmu. service, Ya, jadi layanannya tidak harus menunggu galau pengumuman bulan lagi, masih menunggu apa namanya kapan daftar ulang gitu ya, langsung di tenggang waktu tertentu. Ya. Jadi respon itu tadi kenapa kita menghadirkan layanan yang memang efisien, Pasien. ya juga cepat gitu ya dan akurat tentunya. Yaitu tadi one day service. Sehingga Daftar sekarang, tes sekarang, pengumumannya besok pagi. Gitu. Kalau misalnya tidak diterima, tidak lulus misalkan, itu bisa tes ulang Pak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi Unmu itu tidak menutup diri bagi yang tidak lulus tes. Lulus tes. Ya, kalau tidak lulus tes itu biasanya indikatornya itu nilai tesnya yang kurang. Tapi Bisa di-upgrade ya? Iya, di-upgrade itu ada dua cara. Cara pertama bisa tes wawancara di bidang tertentu yang dituju. Misalnya pilihan pertamanya apa mungkin? Katakanlah teknik lingkungan tadi Nah, Pak. teknik lingkungan misalnya. Nah, di teknik lingkungan kan itu masuk ke ranah saintek. Eksak ya. Iya, eksak atau saintek gitu ya. Dia kemudian grade ada passing grade di sana gitu ya. Kemudian tidak lolos ya, bukan berarti akhir dari segalanya. Bisa lanjut tes wawancara. Wawancaranya itu ada dua. Mau datang ke kampus atau mau online. Iya, itu sudah Tersedia ada. semua, Pak, ya? Semuanya tersedia. Terus yang kedua, kalau tidak mau wawancara, daftar ulang, daftar kembali. Dari awal lagi, ikut tes lagi. Ya, tesnya di rumah, silahkan gitu. Ya, bagaimana itunya? Karena di sana itu sudah diprogram untuk soalnya itu random atau acak dan bang soalnya tuh melimpah. Jadi tidak khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan soal yang muncul lagi dan lain-lain seperti itu. Jadi Iya. memang sulit, tetapi juga terbuka peluang bagi Iya. calon mahasiswa untuk mengupgrade tidak diri. mempersulit maksudnya. Tidak gitu. mempersulit ya. Iya, sesuai dengan bidang masing-masing. Masing-masing ya, Iya. termasuk bakat mereka Pak ya. Bakat mereka itu apa. Dan tentunya di Unmu tidak hanya menekankan akademis. Iya. Iya, contohnya Bapak. Bapak itu pernah di direktur apa itu soft skill ya. Soft skill. Iya, di Unmu itu ditekankan itu sangat membantu karena ibarat kita meluncur ke dunia yang bebas nanti. Contoh di dunia yang tidak pasti itu tadi ya harus butuh yang namanya soft skill. Ya, mau tidak mau itu yang utama ya selain dari keilmuan kita ya muncul itu nanti gimana kita berbicara, etika kita seperti apa, bagaimana kita mengungkapkan ide, menghargai kan seterusnya kan seperti itu ya. Betul. Nah, ini saya banyak belajar dari Bang Amrit. Waduh, terbalik ini. Ya memang gitu nyatanya kan dulu kita sering inilah Saling berbagi lah Pak ya. berbagi. Indah ya itu berbagi. Terakhir Pak, Apa itu, C? hari ini saja keadaan persaingan Pak ya, dunia kerja, kemudian juga teknologi Pak begitu cepatnya, tidak sama Pak ya dengan 20 tahun yang lalu gitu Pak. Betul. Nah, tentu ke depan ini kan lebih ngeri lagi kita ini Pak melihat perkembangan ini. Kira-kira kurikulum kita itu sudah menyiapkan tidak Pak agar anak-anak kita bisa menghadapi keadaan 10-20 tahun ke depan, bahkan 30-40 tahun ke depan Pak. Ya, itu tadi ini pertanyaan yang sifatnya kalau kita bisa Melihat ke depan. ya melihat ke depan visioner Visi, namanya. ya. Ya berangkat itu tadi Unmu itu kan bergerak bukan mundur, maju gitu ya, maju berdasarkan perkembangan yang ada. Nah dari berbagai sisi kami siapkan. Sisi infrastruktur, layanan teknologi gitu ya. Belum lagi namanya sekarang itu kesehatan. Itu harus menunjang ke semuanya. Ya jadi mahasiswa bukan hanya untuk belajar, bukan hanya tentang menambah ilmu, artinya dari upgrade diri, soft skill dan lain-lain, tapi dari sisi kesehatan juga diperhatikan. Semua ada asuransinya itu
mahasiswa kita. Mahasiswa gitu kita ya. Nah, terkait dengan kurikulum, nah itu ya dari tahun ke tahun ya, alhamdulillah Unmu diberkahi yang namanya program PPKM kalau tidak salah ya namanya itu. Ini sudah tahun kedua. Nah, itu menandakan kurikulum Unmu itu terus di-upgrade. Upgrade ya. Iya, bukan hanya tentang aktivitas di kampus ya, karena itu berhubungan dengan produk. Gitu. Iya. Di mahasiswa itu diajarkan bagaimana membuat produk ya, baik di lingkup internal, eksternal, atau bahkan mitra mereka itu sendiri ya. Kewirausahaan Kewirausahaan. itu juga penting. Arahnya itu ke sana nanti. Seperti itu kira-kira. Sehingga nanti mahasiswa kita Siap. ketika di masyarakat Nah, tidak dan menghadapi tantangan 10, 20 tahun, 30 bahkan 40 tahun ke depan, mereka siap, Pak ya. ya, Maduranya itu tidak tegerjat gitu. Iya, karena memang nyatanya seperti itu. Seperti itu. Iya, bekal yang baik, persiapan yang baik itu merupakan langkah awal yang strategis menuju ke langkah berikutnya, yaitu. Memang kalau bicara dengan pakarnya ini Pak, ini sangat menarik. Sehingga sebenarnya waktu kita yang sedikit ini sebenarnya terlalu terbatas untuk membahas hal itu. Tapi mungkin di lain kesempatan nanti Pak Ilham kita akan berbicara khusus tentang bagaimana menyiapkan generasi kita Pak ya. Betul. Di masa yang akan datang, termasuk bagaimana Unmu saat ini sudah menyiapkan generasi yang sekarang ini Ya. menghadapi masa depan mereka di masa yang akan datang. Amin. Dan terakhir, Oke. Silakan Pak Ilham. Unmu sedang mendirikan rumah sakit ya. ya, Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita ini Pak ya. Kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat dari Jember ya. Jember, terus juga ada di kayak apa namanya, Warga perserikatan. gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin. Ya, dan tentunya bisa mohon doanya bisa mendirikan fakultas kedokteran. Itu sesuai dengan yang memang sudah di persyaratan ya. Bahwa harus ada rumah sakit ya. Itu menandakan itu tadi terus bergerak ke arah yang lebih baik ya. Lebih baik. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Singkat sekali tapi siap. Saya merasa semoga bermanfaat dan daging semua ini Pak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan untuk terus maju atau menyerah pada keadaan. Pendidikan adalah jalan untuk meraih kesuksesan. Mau jadi apa? Pilihan ada dalam genggaman. Bersama Unmu Jember, nyatakan mimpimu.